Oke guys, ini adalah gebrakan baru yang akan dilakukan Pak Deddy Mulyadi dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Ini adalah live Zoom bersama Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan. Mari kita simak guys. Kalau hari ini saya punya kebijakan tentang masuk kantor jam setengah, masuk sekolah setengah 7. Sesungguhnya saya lagi merubah anak Jawa Barat dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 dan bangun pagi, sholat subuh dan pergi ke sekolah. Memang tantangannya berat, tiap hari saya dibully oleh anak-anak SMA, tapi bagi saya nggak ada urusan. Itu pertama. Yang kedua, ini penting, program makan bergizi gratis yang nilainya triliunan tidak akan menjadi efek domino ekonomi kalau budaya jajan tidak berhenti. Maka nanti kebijakan gubernur adalah ketika ini ada makan bergizi gratis ke setiap sekolah, maka di sini harus ada tabungan kuliah. Kalau SD tabungan masuk SMA, ini harus dipaksa. Untuk apa? Agar ketika pemerintah memberikan subsidi makan, maka uang orang tua yang 10.000 itu harus terselamatkan menjadi tabungan masa depan. Karena subsidi negara ratusan triliun, budaya jajannya terus, tetap aja nggak bisa merubah manusia ini. Nah, ini yang akan didorong menjadi kewajiban untuk menabung. Tapi saya pesen nabungnya tidak boleh di guru. Kenapa? Selalu ribut ketika kenaikan kelas, duitnya kepake. Ini nanti ada perbankan yang langsung update ke sekolahnya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah membuat inner circle ekonomi sekolah. Pak Prabowo hari ini sampah, saya dari dulu sudah punya ide itu. Nanti saya akan dorong membangun pola sehat, di antaranya adalah saya akan mendorong anak-anak SD dan SMP itu membawa sampah ke sekolah ditukar sama telur menjadi barang-barang ekonomi. Anak-anak di sekolah menjadi kreatif. Dekat saya lagi ngerumusin itu, anak di sekolah menjadi kreatif sehingga nanti orientasinya adalah mereka bisa bikin meja sendiri, mereka bisa bikin kursi sendiri dari sampah, mereka bisa bikin batik dari sampah. Kemudian sekolah punya standar Pak Menkes, standar gubernur sekarang adalah satu sekolah, satu kelas, satu toilet. Ini yang didorong culture ini. Kemudian yang berikutnya adalah meningkat lagi larangan menggunakan HP bagi anak-anak SD dan SMP di sekolah. Kenapa? Ini untuk membangun kecerdasan otak kiri dan otak kanan mereka. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi yang belum umur 17 tahun. Karena ini nyumbang kemiskinan. Gimana nyumbang kemiskinannya? Nah, nanti ada siklus lagi, pembangunan ekosistem ekonomi pendidikan yang basis peternakan berbasis peternakan, yang basis perikanan berbasis perikanan, yang basis pertanian berbasis pertanian, yang basis kehutanan berbasis kehutanan, yang basis kelautan berbasis kelautan, yang basis industri. Sehingga ini yang akan didorong, anak-anak tiap hari habis waktunya untuk kepentingan kreativitas dan masa depannya. Ini yang didorong. Ekosistem ekonomi ini akan melahirkan produktivitas bagi mereka. Ditambah lagi, ditunjang lagi, kebijakan saya adalah larangan melakukan studi tour. Kenapa? Karena studi tour itu sarjana yang berbohong pada kalimatnya. Studi tour intinya piknik. Anak SMA sudah nginep di hotel, saya nggak setuju itu. Kunjungannya sampai ke Bali, nggak setuju. Kenapa? Orang tuanya 3,5 juta pinjem Bank Emok, 5 juta pinjem bank keliling. Tujuannya tuh apa? Menekan ini sampai nanti wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik? Toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umroh latihan manasik juga. Ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satukan itu kegiatan yang siklus ekonomi. Apa kemiskinan yang dilahirkan? Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua, meninggalkan pekerjaan di rumah. Ini ditekan. Untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas,
saya yakin ini selesai secara bertahap. Ditambah lagi apa? Ini harus hati-hati. PKH, bantuan pangan non tunai. Saya setuju ini diberikan jadi duit, karena dulu ketika harusnya itu menyerap produksi pertanian di lingkungan, ujungnya ngambil barang di tempat lain diambil fee-nya. Nah, tetapi ini harus diimbangi oleh pola hidup di lingkungan. Apa yang terjadi Pak Mensos? Di desa hari ini budaya gotong royong hilang. Orang mulai iri-irian. Udah jangan kerja bakti, dia yang dapat PKH kita bangga. Udahlah, yang dapat dia lagi. Kan saya hidup di desa, Pak, ngerti ya. Nah, ke depan Pak Mensos, para pendamping PKH nanti harus terkoordinasi dengan desa dan kelurahan. Orang-orang yang dapat PKH itu kasih sapu, suruh nyapu di halaman rumah, kasih cangkul, suruh nanam, kasih barang-barang yang produktif. Saya akan bikin program tiap desa harus ada pengelolaan sampah. Nanti para penerima PKH harus ikut mengelola sampah di desa, karena sampah identik dengan kemiskinan. Nah nah nanti mereka yang dikasih bantuan ternyata malasnya luar biasa, bukan yang jongkok tapi masih relatif masih punya tenaga. Menurut saya orang seperti ini cabut bantuannya, Pak. Kita kejam, tetapi ini pendidikan. Ini pendidikan. Nah, ini arah kebijakan yang kita dorong. Nah, termasuk gitu loh, kan termasuk nanti intervensi, karena ini langsung saja intervensi negara terhadap, nah ini saya umumin deh, kematian ibu dan anak. Saya umumin dari sekarang. Desa yang berhasil zero kematian ibu dan anaknya, itu nanti Pak Mensos, Pak Menkes, kita punya lomba cuma setahun sekali, Pak. Di lomba itu nanti yang jadi juara Provinsi Jawa Barat lomba desa dan kelurahan tuh gak ada kematian ibu anak, stuntingnya hampir 0, KB-nya berhasil, peningkatan kemiskinannya menurun, angka penganggurannya juga menurun, kebersihannya meningkat. Ini dapat 7,5 sampai 10 miliar dalam setiap tahun dalam bentuk anggaran pembangunan. Dan nanti yang menilai bukan tim penggerak PKK provinsi, yang menilai adalah survei data BPS. Nah, ini jadi objektif. Ini karena saya meminta BPS untuk melengkapi ini loh, nanti diumumin. Dan kita akan mengumumkan nanti desa yang sukses dan desa yang terburuk pembangunan. Nanti foto ketua PKK-nya saya lampirin, kepala desanya saya lampirin. Nah, ini yang menjadi concern kita. Kemudian orientasi berikutnya adalah kita juga ini otokritik yang harus segera dibenahi, PIP. Ini lagi santer di Jawa Barat karena saya bertemu langsung, karena pendekatannya politik, karena ini aspirasi. Itu mengambil datanya bukan dari data yang ada BPS di Kemensos, Pak. Mengambil datanya dari data Dapodik yang ada di sekolah. Sehingga di sekolah itu saya punya target harus dapat aspirasi 500. Maka dia ngambil data Dapodik 500 tuh. Sehingga yang dapat DIP ada anak dokter, anak kepala sekolah, anak ASN golongan 4. Ujungnya juga dicairinnya 10%, 20% diambil. Nah, ini harus segera ditertibkan karena ini duit gede, cukup banget, tetapi salah dalam penerapan karena pendekatannya politik. Kalau saya sih harapan kemiskinan tuh pendekatannya sains gitu loh, berdasarkan data. Ini harus segera dibenahi. Kemudian saya menyambut baik tentang sekolah ini karena kemiskinan itu culture, Pak. Orang miskin kalau tinggal di lingkungan miskin dengan pola hidup yang miskin, selamanya miskin. Anak pengemis sampai kiamat jadi pengemis. Anak pengamen di pinggir jalan yang nyanyinya nggak jelas, bukan yang nyanyinya bagus kayak Kang Niki, sampai kiamat jadi. Anak yang tiap hari ikut gerobak sampai kiamat tetap itu. Caranya apa? Harus dikemkan, Pak. Diintegrasikan sekolahnya. Mudah-mudahan nanti terintegrasi dengan SMA Taruna Nusantara, masuk ke akademi militer, akademi angkatan udara, konektivitasnya bagus. Ini penting. Tapi selama, nah, apa problemnya? Hari ini Pak Mensos dan Pak Kadiske, Pak Menkes, problemnya adalah ada dua variabel riset yang saya lakukan dalam kutub masyarakat yang berbeda. Anak-anak orang kaya, anak-anaknya baik-baik, Pak. Hari ini sekolahnya baik, gizinya baik,
lingkungan pergaulannya baik, nakal sedikit masukin boarding school atau dimasukin pesantren di Lirboyo di sana. Anak orang miskin itu hari ini gayanya tinggi, orang tuanya tidak mampu, ikut balapan, ikut geng motor, perkawinan dini, hamil dulu tiap hari, ngurus yang begitu. Dalam jangka panjang ini akan menjadi dua kekuatan. Yang satu ini miskinnya makin akut, makin banyak, tetapi dia punya daya dobrak tinggi kalau sudah berkelahinya luar biasa, bunuhnya berani, gebuknya berani. Yang ini kelas menengah, mereka makin jauh dari aksesnya, ini makin kuat. Ya jujur aja, nggak jadi anggota DPR karena nggak punya konektivitas, nggak jadi bupati, nggak jadi gubernur karena iklim politik hari ini adalah konektivitas. Mereka menjadi orang yang terlantar. Beda dengan kita dulu, yang miskin rajin puasa, rajin jadi aktivis, deketin anak orang kaya biar dijajanin, akhirnya punya akses. Nah sehingga, ini ada kebijakan saya nanti baru adalah setiap sekolah favorit harus diisi minimal 20% dari yang kemampuannya rendah. Jadi kalau di sini SMA 1 Bogor, biasanya orang-orang pinter masukin 20% orang yang kemampuan akademiknya biasa saja. Untuk apa? Agar ini tergerek. Karena ini agar ini tergerek. Dan ujian guru yang hebat itu adalah bisa merubah orang yang bodoh, orang yang nakal, orang yang malas menjadi orang yang pinter, orang yang rajin, dan kemudian orang yang punya integritas. Tadi kalau guru ini kan kita ini aneh, guru favorit ada di sekolah favorit, muridnya murid favorit, wajar. Tapi guru favorit ngajar masyarakat biasa, orang miskin jadi favorit, itu baru luar biasa. Nah termasuk yang untuk mendorong bagaimana lahir kelas menengah baru di Jawa Barat, kami hari ini menyiapkan program untuk diploma 3 dan S1 engineering. Karena saya ingin menguasai seluruh industri yang ada di Jawa Barat. Sehingga terakhir saya jelaskan kenapa angka rasio kemiskinan dan kekayaannya jauh di Jawa Barat. Karena kenapa industrinya berkembang tidak berkembang? Karena yang kerjanya orang lain. Karena yang jadi kontraktornya orang lain. Karena yang jadi tukang mie ayam orang lain. Karena yang tukang mie goreng orang lain. Karena tukang ayam goreng orang lain. Orang kesini ngapain? Jual tanah, sewain halaman rumah. Yang asalnya disewa nanti dibeli. Ini kan harus didorong kelas menengah baru dan akses, sehingga variabel tentang angkatan kerja hari ini harus menjadi kepala Bapeda atau menjadi variabel digital. Jadi tidak ada lamaran kerja, yang ada adalah database tentang lulusan anak di Jawa Barat itu tinggal diakses oleh industri, kemudian diwawancara, kemudian ditempatkan. Gak ada, saya nggak mau menerima lamaran kerja lagi. Kenapa? Itu untuk mendorong penduduk setempat tumbuh dan berkembang. Kemudian pendidikan harus diarahkan pada pasar. Yang terakhir, ini pesen Pak, daripada ini jadi rumah hantu yang tidak selesai-selesai, Wisma Atlet Hambalang daripada gak kelar, lebih baik dikelarkan. Apakah akan digunakan untuk mes anak-anak Jawa Barat sekolah di situ kalau unggulan, atau menjadi rumah sakit untuk penyakit tertentu? Pemprov Jabar siap mendorong pembangunannya, tapi saya yakin pusat lebih banyak duitnya. Kan bumi harus begitu. Ini harus selesai Pak, harus selesai, harus segera diselesaikan. Ini hal yang harus segera dibenahi. Dan terakhir, kenapa saya concern terhadap puncak, terhadap sumber mata air dan sejenisnya? Ini penting Pak. Ini adalah bagian mencegah angka kemiskinan. Saya sih lebih cenderung hari ini sudah ada LPG 3 kg tuh nggak dipakai lagi bagi orang desa. Suruh anak-anaknya ngambil kayu bakar. Kenapa? Anak-anaknya nganggur, orang pohon ranting tuh berserakan di mana-mana tidak dipakai, tapi pakai LPG 3 kg ngutang. Terus anak-anaknya menjadi anak yang tiap hari pegang HP, motoran. Cara berpikir saya ortodok, ketinggalan zaman. Tapi bagi saya itu jauh lebih produktif dibanding kemajuan tapi banyak utang. Ini clear. Ini clear. Kenapa? Karena di situ punya multiplier efek ekonomi. Orang ngambil kayu bakar, nemu jamur. Orang nemu kayu bakar, ngambil belut. Orang kayu bakar dapat ikan. Ke rumahnya tidak belanja lagi. Orang tuanya sudah tertutupi oleh produktivitas anaknya. Dulu punya anak 9 produktif. Satu orang punya satu peran.
Hari ini punya anak 2, konsumtif. Beban sebenarnya dari angka grafik semestinya hari ini sudah tidak ada lagi orang miskin. Kenapa? Yang miskin itu culture menurut saya. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5.000 sampai 10.000 per hari. Semiskin-miskin. Yang ada adalah persoalan ketimpangan antara upah yang satu. Terus yang terakhir, jangan nih, survei juga harus data, survei harus dilihat dari kondisi lingkungan. Misalnya begini, survei masyarakat Jawa Barat tentang pendapatan ekonomi, pendapatan per kapita, kan nggak bisa dibandingin orang Kuningan, orang Majalengka dengan orang Bogor. UMK di Kerawang 5,5 juta. UMK di Majalengka berapa? Tapi harus diingat, 5,5 juta di Kerawang belum tentu hidupnya sejahtera. Tapi 2 juta di Majalengka sudah tambah istri. Itu yang terjadi saya lihat. Dan itu ngeledek gubernur. Saya satu aja belum punya, dia udah nambah. Bikin masalah itu masa dia. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian standarisasi kemiskinan jangan lagi diukur rumahnya bilik. Yang bilik tuh justru maju. Rumahnya lantainya tanah belum tentu miskin. Yang harus dianggap yang paling miskin itu orangnya nggak punya rumah. Yaitu yang masih ngontrak, kan begitu. Nah ini, jangan juga berpikir membantu rumah itu adalah orang yang rumahnya tidak layak huni. Orang yang tidak rumah ngontrak, petak di Bogor, di Depok, di mana-mana di pusat kota lebih banyak. Mereka nasibnya bagaimana ke depan? Karena ekonominya nggak meningkat kalau nggak pernah dirubah. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Nah, gitu pengantar dari saya. Pesan saya terakhir buat Pak Kemenkes, urusan bidan. Bidan kita ini kan gini. Kalau tekun sekali ngurusin pasien biasa kurang tekun, tapi kalau bikin klinik bidan ini pada maju. Ini yang terjadi hari ini, saya lihat kan. Kalau gini, kalau melayani yang pasien yang lahiran murni dibiayai oleh pemerintah atau free, mereka kurang tertarik. Mereka lebih cenderung untuk segera kirim ke rumah sakit, ada fee-nya itu. Jujurlah, di Indonesia ini yang sakit ada fee-nya, yang lahiran itu masuk rumah sakit apalagi di sesar itu ada fee-nya, dapat kok itu bagiannya. Orang meninggal, orang kecelakaan itu dimasukin rumah sakit juga kadang ada fee-nya. Nah, sehingga rumah sakit pemerintah saya kasih tahu, hari ini kenapa agak lambat dan kurang begitu disukai? Karena nggak bisa ngasih fee ketika ada pasien. Dari mana kalau rumah sakit fee? Ayo periksa BPK, nanti besok dipanggil APH. Ini terjadi loh. Saya itu ngomong apa adanya, saya pengalaman tiap hari ngurusin begini. Jadi ini, nah sehingga didorong bagaimana bidan itu memiliki daya juang, kemudian daya layan yang baik gitu loh. Karena ketika bidan bikin klinik bersalin itu rata-rata sukses. Tapi ketika dibikinin pustunya sampai roboh. Gitu loh, dibikin puskesmas khusus layanin bidan kurang layan, tapi kalau dia bikin sendiri lebih kreatif. Nah ini harus dipikirkan ke depan bagaimana solusi agar para bidan bisa melayani dengan baik, tetapi juga mendapat kesejahteraan yang memadai. Itu saja.